Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santremole, tempat berbagi kisah Islami penuh hikmah, inspirasi, dan kebaikan. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Absen dari kota mana yang nonton? Tulis di komentar. Dan berikan komentar baik agar cerita kita semakin berkualitas ke depannya. Jakarta, malam itu, hujan rintik-rintik membasahi aspal kota. Lampu jalan yang temaram memantulkan cahaya pada jalanan yang basah, menciptakan bayangan kelam yang berkelip-kelip. Seorang pria berbadan tegap dengan jaket hijau khas ojek online melaju perlahan di jalan protokol yang sepi. Wajahnya tenang, tatapannya tajam, tetapi tak ada seorang pun yang menyangka bahwa di balik helm yang dikenakannya, ia adalah seorang prajurit Kopassus yang sedang menyamar dalam operasi rahasia untuk mengungkap jaringan pungli besar yang melibatkan oknum polisi. Brak! Suara keras itu membuyarkan keheningan malam. Seorang polisi lalu lintas, Aibtu Sumarno, dengan gerakan tangan tegas menghentikan motor pria itu. Raut wajahnya angkuh, penuh kuasa. "Hei, berhenti. Kamu menerobos lampu merah. Mana SIM dan STNK-mu?" Bentaknya dengan nada tinggi, seolah berbicara kepada seorang kriminal kelas kakap. Sang pengemudi ojek itu, sebut saja Danu, menghentikan motornya dengan tenang. Ia menatap polisi itu dari balik visor helmnya sebelum perlahan-lahan melepaskannya. Matanya tajam, tak ada ketakutan sedikit pun. "Saya rasa saya tidak menerobos, Pak. Lampu masih kuning ketika saya melintas," ucapnya dengan suara dalam dan penuh keyakinan. Namun, Aibtu Sumarno hanya tertawa sinis, matanya menyipit. "Kamu mau mengajari saya aturan lalu lintas? Jangan banyak alasan. Cepat kasih uang tilangnya, atau motor kamu saya bawa ke kantor." Danu menghela napas pelan. Ini bukan pertama kalinya ia melihat praktik seperti ini, tetapi malam ini ia bukan sekadar pengendara biasa. Ia punya misi. "Begini saja, Pak. Kalau saya memang salah, silakan tilang resmi," ujarnya sambil menyerahkan SIM dan STNK. Aibtu Sumarno mendengus kasar. "Jangan sok bersih. Semua orang juga tahu, lebih cepat kasih uang damai daripada urusan jadi panjang," katanya sambil menepuk-nepuk dompet di sakunya, isyarat yang sudah terlalu sering dipahami oleh para pengendara. Danu tetap diam. Namun, di matanya tersirat sesuatu yang membuat polisi itu sedikit gelisah. Ia melirik ke sekeliling. Di kejauhan, ada beberapa polisi lain yang tampak sedang berbicara dengan pengemudi lain, diduga melakukan hal yang sama. Ini lebih besar dari sekadar pungli biasa. Ada sistem yang bekerja di baliknya. Saat itulah, Danu mengeluarkan kartu identitas militernya. Cahaya lampu jalan menerangi logo Kopassus yang terpampang jelas di kartu itu. "Pak, sepertinya Anda salah memilih orang. Saya Serka Danu dari Kopassus. Dan saya sedang dalam tugas menyamar untuk menyelidiki pungli di wilayah ini." Wajah Aibtu Sumarno langsung berubah pucat. Seolah darahnya mengalir ke ujung kaki. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Tangannya yang tadi begitu percaya diri kini gemetar. Saya tidak bermaksud apa-apa. Pak, saya hanya menjalankan tugas." Danu tersenyum tipis, tetapi sorot matanya dingin. "Tugas atau pungli, Pak? Tenang, saya sudah merekam semuanya. Besok, kita bertemu di kantor Propam. Saya yakin atasan Anda ingin mendengar ini. Dan saya rasa bukan hanya Anda yang terlibat. Kita akan bongkar semuanya." Aibtu Sumarno mundur perlahan, tetapi sebelum ia sempat melakukan sesuatu, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dari berbagai arah, beberapa pria berpakaian sipil muncul, memperlihatkan lencana militer dan propam. Wajah mereka dingin, penuh kewibawaan. Saat itu juga, keadaan berubah drastis. Para polisi lain yang tadinya santai menilang dengan modus pungli kini panik. Ada yang mencoba kabur, ada yang berpura-pura sibuk menulis tilang, tetapi sudah terlambat. Semua diam di tempat. Suara keras seorang perwira propam menggema di udara. Aibtu Sumarno terduduk lemas di aspal. Tangannya mengepal, matanya liar mencari jalan keluar, tetapi tak ada tempat untuk lari. Malam itu,
Seluruh jaringan pungli yang selama ini bekerja dalam bayang-bayang akhirnya terbongkar. Di media sosial, rekaman kejadian itu langsung viral. Rakyat bersorak, merasa keadilan akhirnya menang. Sementara itu, di markas besar, para petinggi kepolisian bergegas membersihkan institusi mereka dari noda hitam yang telah mencoreng nama baik mereka terlalu lama. Malam itu, keadilan berbicara. Dan bagi Aibtu Sumarno serta rekan-rekannya, malam itu adalah awal dari mimpi buruk yang panjang.